beri tepuk tangan untuk ibu. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu dari berbagai sekolah, bagi teman-teman mahasiswa dan juga rekan-rekan dosen PBI. Salam bahagia, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Pertemuan kita pada pagi hari ini saya kira merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk semua pihak. Bapak Ibu di sekolah pasti juga memerlukan peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Itu nomor satu. Yang kedua, Bapak Ibu barangkali juga memerlukan hasil karya ilmiah ya, dalam bentuk tulisan yang nanti akan bermanfaat untuk naik jabatan atau golongan ya. Tapi yang paling esensial yang pertama tadi. Yang ketiga, kita akan mempunyai hubungan yang lebih erat antara sekolah dan kampus. Karena Bapak Ibu, kami pun sebagai orang yang ada di kampus juga sangat perlu mendapat masukan dari Bapak Ibu semua terkait dengan masalah-masalah pembelajaran di kelas, tantangan-tantangannya apa, atau mungkin inovasi-inovasi yang diperlukan untuk membuat pembelajaran itu menjadi semakin bermutu. Saya kira concern ini menjadi concern kita bersama, tentunya termasuk mahasiswa. Nah, dari mahasiswa sendiri ini merupakan momen yang sangat bagus. Kita berharap pagi ini bersama-sama dengan ketiga pihak, ada dosen, ada guru, pamong, ada mahasiswa yang kemarin PLP di sekolah-sekolah tertentu akan berkumpul untuk curah gagasan, sehingga nanti kita akan mengusung masalah inovasi pembelajaran ini menjadi sebuah gerak langkah bersama, sehingga semua pihak ketiga-tiganya ini akan mendapat manfaat yang luar biasa, tentunya untuk pengembangan ilmu dan pembelajaran bahasa Inggris. Saya yakin pasti akan terlahir beberapa gagasan yang bisa kita tindak lanjuti, bisa segera kita lakukan, dan nantinya Bapak Ibu di bulan November itu PBI akan menyelenggarakan International Language and Language Teaching Conference. Nah, kami berharap dari hasil yang akan kita tuangkan nanti dalam penelitian dan juga dalam karya ilmiah bisa kita presentasikan di LITC tersebut. Jadi poinnya nanti banyak untuk semuanya, Bapak Ibu. Kita akan menggunakan atmosfer akademik ini mulai dari kolaborasi, saling mengenal, kemudian sampai pada hasil yang bisa kita bagikan kepada lebih banyak orang. Semoga seluruh rangkaian acara bisa berjalan dengan baik. Oke, kembali saya selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa semua. Saya terima kasih sekali sudah memperkenalkan diri Bapak Ibu. Pagi ini kita akan ada sedikit review tentang Classroom Action Research yang tentu saja Bapak Ibu sudah sangat hafal. Hanya saja mahasiswa-mahasiswa kami itu hanya diberi satu pertemuan pada waktu itu untuk membahas tentang Classroom Action Research. Jadi ini semacam kayak refresh sebentar sebelum nanti akan masuk ke beberapa contoh penelitian yang lain gitu ya. Saya mau tanya dulu kepada mahasiswa ini sebelum saya terus ini. Coba masih ingat nggak ketika dulu SD sampai SMA itu kenakalan yang paling liar dilakukan di dalam kelas ataupun di sekolah itu apa ya? Masih ingat nggak? Coba apa? Pecahin kaca jendela guru gitu ya. Carving table gitu ya. Oke, sebagai karya nanti jadinya patung gitu ya. Ada nggak yang suka berantem berkelahi? Ada nggak suka berkelahi di sini? Ada.
jaga olahraga gitu ya. W apa namanya? MMA gitu ya. Ada yang pernah jadi parkapur sama gurunya, ada pernah? Sudah. Oke, baik. Ya, macam-macam aja. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa reminder atau pengingat khususnya bagi para mahasiswa dan juga Bapak Ibu guru yang mungkin sudah sangat hafal dengan konsep-konsep seperti ini. Tapi untuk para mahasiswa kami mungkin memang perlu di refresh. Classroom Action Research hanya salah satu produk yang bisa dihasilkan nanti dari ruangan ini. Salah satu ya. Tapi fokus kita di sini karena memang ada Bapak Ibu guru, jadi ya memang kita ini akan fokuskan di sini. Kalau Bapak Ibu ingin melihat materi secara lengkap ada di sini. Nanti ada semacam template untuk action research seperti apa, lalu kemudian juga self assessment untuk publikasi seperti apa. Jadi Bapak Ibu guru yang ngersake nanti bisa publikasi, bisa bersama-sama dengan mahasiswa. Jadi mungkin ya bareng-bareng lah nulisnya gitu ya. Mahasiswa biarlah mereka nanti bisa menulis, Bapak Ibu guru juga bisa menyampaikan berbagai macam ide, gagasan untuk nulis bareng. Saya kira itu juga nanti sangat baik, tidak hanya untuk para mahasiswa kami, tapi juga untuk Bapak Ibu guru atau dosen gitu ya. Sekarang ini banyak sekali pengangguran terjadi dan diperkirakan mungkin lebih dari 30% generasi milenial atau mungkin bahkan lebih ya, itu kemungkinan tidak terserap di lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena kosongnya portofolio atau CV mereka. Jadi bayangkan mahasiswa kita itu yang kupu-kupu ya, tahu ya mahasiswa kupu-kupu itu kuliah pulang itu tidak banyak melakukan kegiatan, berbagai macam kegiatan. Kalau di Sarjana Dharma masih untung kita ada sistem poin kegiatan kemahasiswaan, itu masuk ke CV gitu ya. Tanpa itu nggak akan dilirik gitu ya. Maka memang kemudian pengangguran akan menjadi sangat banyak. Nah, bisa dibayangkan kalau hari ini, pagi ini ada satu torehan lagi cerita tentang publikasi kita, entah itu lewat seminar, conference, ataupun nanti bersama dengan Bapak Ibu guru bisa menciptakan sebuah tulisan atau produk inovasi yang dihasilkan bersama-sama dengan mahasiswa ataupun dosen, itu akan menjadi jauh lebih bagus lagi karena memang nanti juga membantu CV mahasiswa. Kalau CV itu kosong, nggak meyakinkan, sama sekali tidak akan didiri oleh berbagai macam tempat pekerjaan mereka, entah itu sekolah ataupun perusahaan. Oleh karena itu, hari ini adalah cara bagi kita untuk bisa meningkatkan profesionalisme kita. Ya, menulis buku, mungkin ada yang tertarik menulis buku inovasi produk, menulis buku bersama dengan Bapak Ibu. Wah, pengarangnya ada di dalam CV, penulisan jurnal ataupun conference international conference sebagai speaker gitu ya, itu luar biasa. Jadi jangan sampai CV kita kosong. Nah, ini outline yang akan saya sampaikan, ada sedikit latar belakang rasional, lalu kemudian classroom action research, salah satu fokus ya sekali lagi, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan yang bisa di generate dari K. Oke, apakah yang di pojok sana mengetahui siapakah ini kira-kira? Vinu Daratista? Bukan. Siapa namanya? Bukan Mata. Najwa Shihab. Najwa Shihab dulu terkenal dengan program namanya. Nah, surprisingly, ketika beliau itu ada on the top most of the world gitu ya istilahnya, di puncak karyanya, justru pada saat itu dia lalu kemudian mengundurkan diri dari salah satu stasiun TV. Dan ketika ditanya, alasannya sangat mencengangkan. Alasannya adalah bahwa saya sudah mencapai titik puncak. Saya kira mungkin juga maksud saya saya sudah mentok di sini gitu ya, mentok. Kayaknya sudah nggak akan lagi bisa lebih tinggi dari situ. Pada saat itulah, meskipun karyanya itu baru cemerlang-cemerlangnya, beliau mengundurkan diri dari stasiun TV itu. Satu.
Itu diungkapkan beberapa waktu yang lalu ketika beliau diundang ke Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta. Lalu kemudian dia menceritakan bahwa implicitly masa depan televisi Indonesia itu mungkin tidak terlalu menjanjikan. Nah, saya tanya mahasiswa ya, kalau Bapak Ibu pasti ini mahasiswa, apakah masih suka nonton TV? Tidak. Kapan terakhir kali nonton Dunia Dalam Berita? Makanya saya tanya ya, pasti nggak tahu. Tahu Dunia Dalam Berita? Nggak tahu ya. Angkringan PGRI Yogyakarta tahu nggak angkringan? Lontong gitu nggak tahu ya? Oh, tahu ya? Wah, suka nonton TV ya. Cuma masalahnya sekarang platform TV tahu yang Lex nggak? Nah, itu juga mengungkapkan hal yang sama bahwa that's actually the end of TV products right now. TV platform itu semakin lama semakin berat dan kemungkinan besar akan ditinggalkan dan akan digantikan oleh YouTube. Kapan terakhir kali nonton YouTube? Tadi itu ya, mohon maaf ya. Tadi itu cuma maksudnya cek sound, bukan bermaksud apa-apa. Ini disclaimer ya. Tadi cuma cek sound gitu kok ya. Ya kebetulan saya suka sama lagunya. Tapi saya nggak suka sama video klipnya, nggak suka saya. Oke. Nah, jadi alasan Mbak Najwa Shihab ini memang adalah bahwa ini yang mencengangkan adalah memeluk ketidaknyamanan atau mengambil ketidaknyamanan. Jadi discomfort itu ya. Ketika dia cemerlang-cemerlangnya, ketika dia merasakan comfortable, malah justru pada saat itulah dia kemudian mengundurkan diri. Itu salah satunya alasannya. Dan mengapa juga demikian? Karena perubahan dunia. Jadi perubahan-perubahan itu akhirnya membuat dia kemudian berpikir untuk pindah pekerjaan dari salah satu itu. Nah, kita akan masuk ke sini bahwa Mbak Najwa Shihab tadi adalah melatar belakangi betapa dunia itu harus terus berubah, gitu ya. Dan perubahan-perubahan itu selalu trigger oleh rasa ingin tahu, curiosity. Nah, kalau rasa ingin tahu kita sudah mati, kita nggak punya curiosity, habislah kita, sudah selesai. Atau kalau Latin itu namanya ada cogito ergo sum. Artinya apa? I think, therefore I am. Jadi kalau orang sudah nggak bisa berpikir, nggak memiliki rasa ingin tahu, sudah matilah dia, gitu ya. Artinya dia hanya punya badan saja, tapi sebenarnya sudah nyawanya udah nggak ada lagi. Nah, ini adalah keinginan rasa ingin tahu itulah yang terus kemudian dikembangkan. Nah, maka ada namanya research atau bahasa latinnya circare, gitu ya, kayaknya sounds rhyming with other words gitu ya, circare. Kalau bahasa Prancis, saya nggak tahu ngomongnya apa, cherche. Nah, makanya di kepolisian ada satu unit namanya recherche. Itu adalah memang tukang investigasi, reserse itu ya. Dari kalimat bahasa circare, cherche, ada reserse gitu ya. Kalau reserse itu mungkin dari research gitu ya, kira-kira ya. Ini otak-atik atau research gitu ya. Maka namanya reserse. Terus itu. Tapi bahasa lainnya juga namanya di set itu bisa diterjemahkan juga sirkus. Sirkus itu lingkaran gitu ya. Membuat lingkaran-lingkaran artinya menjadi fokus bagian dari penelitian untuk terus mencari gitu ya. Nah, dari prinsipnya ini adalah kalau di dalam kelas kita sebagai seorang guru ya nantinya atau mahasiswa praktikan mencari masalah di kelas kita. Nah, ini yang menjadi masalah, ini yang agak susah ya. Wong sudah bagus-bagus kok dicari masalahnya. Ini memang sulit, menjadi tantangan, tapi ini adalah yang harus selalu kita cari gitu ya. Nah, karena memang pembelajaran itu harus terus bergairah. Kalau di istilahnya di tempat kami itu adalah bahasa pendidikan itu magis namanya. Magis itu bukan magical sihir, bukan, tetapi magis dalam artian menemukan keunggulan atau menemukan kegairahan dalam belajar. Kan kita sering ya,
Mungkin kemarin bisa sharing ketika PLP-PP sedang di sekolah itu, bagaimana sambutan siswa-siswa? Apakah pembelajaran cukup bergairah atau biasa-biasa aja gitu ya? Nah, kalau belum bergairah berarti ada masalah di situ. Nah, keingintahuan kita, rasa ingin tahu kita itu menjadi trigger bagi kita untuk melakukan penelitian. Maka oleh karena itu pembelajaran di kelas itu menjadi sangat mirip dengan penelitian. Penelitiannya seperti apa? Mungkin ada yang sudah melihat ini secara selesai. 5 menit, sudah 5 menit ya. Silahkan dilihat. Ada gemar masukin itu. Oke, baik. Sudah. Terima kasih. Sudah pernah nonton film ini pun? Sudah ya. Tapi lupa ya. Jadi hari ini diingatkan kembali ya. Baik. Ini adalah film tentang freedom riders. Ada yang pernah nonton? Yang full? Masih ingat ceritanya? Masih ingat nggak ceritanya? Udah lupa. Ya intinya adalah bahwa di sebuah kelas, makanya memang tadi saya tidak menyebutkan settingnya dari depan, karena kalau saya sebutkan settingnya itu menjadi framing gitu ya. Jadi saya sudah masuk ke angle, lalu apa namanya, tidak memberi kebebasan kita untuk melihat dan berpikir gitu ya, karena sudah masuk ke dalam frame atau angle saya. Tapi tadi itu memang adalah gang members, anak-anak nakal yang dimasukkan dalam satu kelas. Cilakanya gang members itu tuh bermusuhan di dalam kelas. Jadi mereka itu kalau di luar bunuh-bunuhan, kalau di tempat kita kelitih gitu ya istilahnya gitu ya, di tempat kita. Tapi ya ini kejadian gitu ya, true story. Nah memang kalau kemudian gurunya ini mencoba untuk berpikir keras bagaimana agar muridnya itu mau belajar. Karena sama sekali mereka memang tidak mau. Ya suka-sukanya ya cuma berantem bahkan di dalam kelas. Nah, maka lalu kemudian timbullah curiosity tadi itu ya, gimana nih caranya? Nah, salah satu tekniknya lalu kemudian memang menuliskan diary. Karena diary itu terapeutik ya. Terapeutik itu artinya memang dari situlah kemudian mereka bisa menemukan diri mereka sendiri dan harapannya nanti mereka bisa sembuh. Dan gurunya mengatakan, if you allow me, I will read. If you don't, then I will not touch the book. Ininya begitu. Jadi ada kebebasan privacy bagi mereka untuk dilihat jurnalnya, refleksinya atau tidak. Ya, ini hanya salah satu saja untuk memberikan kebebasan, maka namanya freedom writers ya, memberikan kebebasan bagi mereka untuk menulis apapun juga. Di tempat kita ada namanya literasi juga ya, kebebasan untuk membaca apapun sebelum pelajaran dimulai gitu ya. Itu juga memberikan kebebasan bagi mereka untuk berimajinasi. Saya kira ini program yang sangat bagus meskipun kadang-kadang implementasinya masih kurang maksimal gitu ya. Nah ini bisa menjadi salah satu action research juga bagi kita, atau mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak mahasiswa mungkin menciptakan atau menulis buku yang bagus yang nanti bisa dipersembahkan bagi sekolah untuk ya kisah-kisah yang mereka alami dari kecil sampai besar misalnya gitu ya. Nah kalau kita kemarin itu memasuki wilayah PLP-PP ya, praktik pembelajaran dalam refleksi, dalam diary, dalam jurnal yang ditulis, itu saya sangat meyakini bahwa kalian semua itu memiliki atau mempunyai berbagai macam persoalan yang dihadapi di kelas. Nah, tanya, adakah hal yang ini mungkin nggak usah pakai mikrofon ya, teriak aja ya, kan kita masih muda gitu ya. Apa saja permasalahan yang kalian jumpai pada saat PLP-PP? Nggak usah disaringkan, teriak aja. Pada saat di sekolah, masalahnya apa yang paling utama yang mungkin paling menantang? Silakan. Silakan, tunjuk jari dong. Nah, yes. Siswa nggak mau dengar, terus mereka ngapain? Main HP. Oh, HP, main HP. HP-nya boleh. Oh, oke, silakan main HP. Gitu, terus sama, siswanya main HP juga.
Oke, siswanya nggak mau dengar. Apa lagi? Yes. Siswanya kurang sopan. Contohnya? Oh, menyepelekan kakak PLP. Oh, kakak praktikannya disepelekan. Oke. Ada lagi? Yes. Siswanya tidur. Wah. Terus diapain? Kalau siswanya tidur diapain? Digugah. Oh. Terus? Ngantuk banget ya mas, nonton wayangan soalnya. Ya, ini masalah beli ya. Oke, silakan. Ngantuk. Bapak ibu guru kalau ada anak sekolah, ada nggak bapak ibu tanya ini kan bapak ibu ya, ada nggak anak-anak yang tidur di kelas itu, ada nggak bapak ibu? Terus sikap kita sebagai seorang guru bagaimana? Dibiarkan saja karena mereka membutuhkan tidur atau kita bangunkan atau bagaimana bapak ibu? No right or wrong answer ya, jangan khawatir, no right or wrong answer. Silahkan ibu, diapain bu? Filosofi gitu ya? Ya kadang ditutup umumnya gitu, karena di sekolah kami itu ada kelas khusus olahraga atau KKO. Nah mereka itu misalnya yang voli, kadang itu tandingnya kan malam pak, tanding malam itu selesai jam 3 atau subuh. Jadi ketika di sekolah ya sudah tidur gitu. Jadi pernah dari saya mulai membagi kertas mau ulangan, kemudian anak-anak mengerjakan sampai dikoreksi sampai memasukkan nilai, dia tidur terus gitu. Tapi itu masih lebih baik daripada dia, karena KKU itu kan agak sulit untuk dikendalikannya. Tidak rame aja itu sudah bersyukur gitu. Jadi dia ya posisi capek ngantuk tapi masih menyempatkan diri berangkat itu sudah syukur gitu. Ya makasih. Sama bu, di sana Cadrama juga ada. Karena mahasiswanya harus bangun jam 4:30 pagi atau jam 4 pagi. Terus di kelas teman-teman saya juga tidur gitu ya. Tapi dosen-dosen sana Cadrama baik juga. Di pokok juga aku dari apa? Gak just gini. Ya, tapi itu salah satu permasalahan dan mungkin yaitu permasalahan classroom management di kelas ya. Kita temukanlah sekarang ini pikir ulang itu apa saja sih yang sebenarnya belum menggairahkan pembelajaran di kelas. Apakah itu? Lalu kemudian kita mikir strategi apa sih yang buat mereka itu menjadi lebih fokus gitu ya. Kalau mereka suka main HP, ya sudah kita fokuskan aja mereka dengan HP-nya. Artinya main game dengan HP atau pembelajaran dengan HP. Jadi memang ini tentu kita tetap stick ya pada tujuan pembelajaran kita apa. Ini maka ada pengetahuan apa sih sebenarnya yang ingin kita tanamkan kepada anak didik kita. Karena itu kan memang kewajiban kita ya, suka nggak suka, mau nggak mau, bergairah atau tidak bergairah, ya memang mereka harus memiliki pengetahuan gitu ya, agar mereka lulus itu ya tidak pakpok gitu ya. Lalu kemudian juga tujuan belajar apa yang harus mereka kuasai, termasuk juga dengan pertanyaan kita tadi, hipotesa kita, caranya bagaimana untuk membantu siswa mencapai pembelajaran itu, termasuk juga dengan indikator keberhasilannya. Nah setelah itu kita bisa masuk kepada desainnya. Kalau kita mau memasuki wilayah action research atau classroom action research, penelitian tindakan kelas, nah memang lalu kemudian ada namanya planning ya, ada diagnostic steps di awal. Diagnostic step itu adalah memang untuk menentukan apa saja yang kita lakukan, tujuan pembelajarannya apa, termasuk analisis bagaimana cara kita mengumpulkan data itu dan menganalisa informasi. Lalu kemudian yang paling utama dari semua itu adalah guru atau mahasiswa yang nanti terlibat ataupun dosennya itu menuliskan refleksi pembelajarannya. Jadi ya termasuk juga siswanya sih kalau kita nggak bisa mengharapkan banyak kalau dari siswa. Refleksi yang sangat panjang itu mungkin sulit gitu ya, tapi setidaknya melalui refleksi para guru, para mahasiswa yang berada di kelas itu kita bisa melihat sudah benarkah
atau sudah dalam targetkah pembelajaran kita? Nah, kalau dalam bahasa Latin, publikasi atau penelitian itu namanya agak keren gitu ya, namanya Pueris Institutio es Renovatio Mundi. Mundi itu artinya the world, dunia gitu ya, artinya education for young people is something to change the world. Ini ada Romo Hartono pada waktu itu yang menuliskan di sebuah jurnal Pueris Institutio es Renovatio Mundi. Nah, demikian juga kalau kita itu menuliskan penelitian kita, keingintahuan kita, tantangan permasalahan kita, lalu kemudian kita tuliskan di dalam sebuah jurnal, di dalam sebuah paper untuk proceeding, itu sebenarnya adalah amal berkah, amal jariah untuk dunia. Karena dengan demikian tulisan kita dibaca, lalu kemudian mereka, kenapa action research itu penting? Ini ada namanya Claude Larry, memang penulis klasik sudah sangat lama sebelum Indonesia proklamasi tahun 44 gitu ya. Itu namanya gini, ada namanya Moses Effect. Ada yang tahu pernah dengar Moses Effect? Moses itu apa? Moses, bukan yang ada warung kerai di depan sini yang kita bisa makan soto sama gulai itu loh. Bukan. Moses Effect artinya gini, artinya sebuah pengetahuan yang passing from generation to generation gitu ya. Lalu kita hanya mengamini saja, mengamini, oke, pengetahuan itu pasti benar, lalu kemudian kita amini sepanjang segala abad, terus kayak gitu. Itu namanya Moses Effect gitu. Tetapi kita kadang-kadang tidak tahu apakah sungguh ya pengetahuan ini itu masih relevan dengan zamannya kita. Oleh karena itu, untuk menghindari Moses Effect ini, ya marilah kita mencoba untuk sungguh-sungguh melihat seluruh problematika di sekolah kita atau di kelas-kelas kita. Ini sudah diungkapkan. Kalau istilah agak kerennya itu istilahnya gini ya, decolonization. Decolonization itu artinya melepaskan diri kita dari berbagai macam penjajahan teori dari orang-orang hebat di dunia ini. Kadang-kadang kita hanya melihat, oh ya ini pemikiran ini bagus, mari kita terapkan. Pemikiran ini bagus, kita terapkan. Dengan action research ini, kita justru yang menciptakan teorinya itu. Karena teori yang diberikan di Western Age atau Western area sana belum tentu cocok ditempatkan di sini. Nah, untuk inilah maka kita perlu meneliti tentang berbagai strategi dan apakah itu sesuai dengan harapan. Jika belum, bagaimana kita bisa membuktikan lebih lanjut gitu ya. Oke, saya kira ini bisa kita lewati, bisa dibaca sendiri. Nah, lalu kemudian kita bisa mencari dari ini. Bapak Ibu, kita refleksi bareng-bareng dengan mahasiswa ya. Tadi yang mengatakan ada siswa tidur di kelas, tidak mendengarkan di kelas. Adakah sesuatu yang kita keluhkan dalam mengajar pada saat itu? Pada saat PLPPP, yuk kita refleksi. Selain siswa yang kadang-kadang susah untuk diajak belajar, apa saja yang kita keluhkan? Tadi khusus mahasiswa. Bebas. Yes. Ya, awal. Language barrier. Mungkin bisa. Ini kok agak ada nggak ini? Coba. Maksudnya apa language barrier ini? Rasa soal. Language barrier, silakan Aloy. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, perkenalkan nama saya Aloysius Bagas, biasa dipanggil Aloy. Oke, jadi language barrier karena saya kemarin PLP di Thailand. Oh, dan seperti yang kita tahu di negara Thailand itu bahasa Inggrisnya atau English proficiency-nya cukup rendah. Dan saat saya mengajar itu siswa sangat kesulitan sekali jika saya menggunakan vocabulary yang mungkin intermediate saja mereka sudah kesusahan. Jadi saya harus menyesuaikan dan menggunakan vocabulary yang benar-benar dasar. Karena jika saya berbicara terlalu cepat seperti ini,
mereka sama sekali tidak menangkap apapun dari saya ajarkan. Gitu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Aloy. Iya. Tapi ini terjadi kan ya di tempat kita. Kalau kita tahu bahasa Inggris, ya untuk SMP SMA terus 100% full English. Anak-anak kita bagaimana? Kayak dengerin wayang kulit malam-malam gitu ya, terkantuk-kantuk atau apa namanya, dengarkan lagu yang mendayu-dayu yang membuat mereka menjadi terkantuk-kantuk. Betul sekali. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan apa yang kita keluhkan kalau pas kita sedang mengajar. Tadi itu bisa menjadi salah satu trigger untuk exercise itu. Seperti apakah language level yang kita sampaikan agar mereka bisa memahami. Yes, silakan. Perkenalkan diri ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agus Bagas dari Kusuma, biasa dipanggil Bagas. Untuk keluhan saya yang saya rasakan saat saya melaksanakan PLTBP adalah siswa dan siswi itu merasa bahwasanya mata pelajaran yang diajarkan itu mereka tidak memerlukan hal itu, merasa tidak perlu untuk belajar bahasa Inggris. Karena apa? Karena exposure yang mereka terima di lingkungan mereka itu tidak menuntut untuk mereka bisa berbahasa Inggris. Semisal Bapak Ibunya petani kan tidak mungkin saat ngajar tiba-tiba berbahasa Inggris. Mereka terus terang seperti itu pada saat saya mengajar bahasa Inggris. Gue ngomong tuh kan sino bahasa Inggris kan orang-orang Jawa perlu bahasa Inggris dan lain-lain. Terus ngapain kita belajar bahasa Inggris? Saya sendiri jujur saat itu bingung tuh jawabnya gimana, karena ya besok kan kita memasuki MEA dan lain-lain. Ya kan kalau MEA-nya jadi gitu. Lah saya jawabnya gimana gitu Pak? Gitu Pak, terus saat saya mengajar. Terima kasih. Oke, makasih Mas Bagas. Ini ya. Benar ini. Makasih banyak sharingnya, luar biasa. Ada lagi yang lain? Setelahnya. Pakai gadget Mbak, enggak apa-apa. Halo semua, kenalin nama saya Anggit, hampir salam asisnya kayak Bagas. Jadi di sekolah saya PLP itu di Ya, enggak apa-apa. di SMK 1 Depok. Nah itu tuh di sana tuh karena mereka SMK dan bener-bener kayak udah, oh aku tahu nih habis ini mau ngapain. Aku juga udah ada jurusan yang ini gitu. Jadi sehingga mereka tuh Mbak, bahasa Inggris itu ya nggak perlu banget karena kan kita udah tahu nih kita kemana. Jadi ketika di kelas tuh mereka sering apa ya, izin pikir lah atau izin apa, ada aja izin setiap hari gitu misalnya. Wah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Tapi bener ya? Bener loh itu. Bahasa Inggrisnya nggak diperlukan. Ngapain kita ajarkan? Just gini. Ada triknya, Pak Ali. Wah, ayo, Pak Ali. Silakan Pak Ali. Jadi kayak Mas Bagas tadi gitu, bahasa Inggris itu apa? Biasanya bilang, are you gamers? Yes. Do you want to be an expert gamers? Yes. So you need to be an expert in English because all the game written in English. Saya bilang gitu. Oh iya ya Pak ya. Nah daripada tahu-tahu kan bisa tuh ya bilang gitu. Gitu Mbak, sedikit tentang kalau anak bilang bahasa Inggris nggak perlu, saya bilang gitu aja karena rata-rata anak itu gamers Pak. Pas ya. Iya gitu. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan saat ini mau apa bocah gitu. Gitu Mbak sih. Baik, terima kasih sekali ya, luar biasa. Berarti untuk inovatif produk kita perlu menciptakan ISD English for Gamers. Kan gitu kan? Contohnya kan gitu. Nah ini teman-teman yang belum punya topik atau suka dengan inovatif produk, nanti membuat sebuah produk pembelajaran English for Gamers gitu ya. Game apa sekarang yang paling populer? Kalau Mobile Legends kan udah lewat ya, apalagi yang sekarang Genshin Impact ya. Itu apa? Dulu. Asal kalau nggak ngerti Genshin Impact. Kalau Genshin saya tahu, yang Rurouni Kenshin itu ya, yang Samurai X gitu ya.
Tapi itu nggak ada, gamesnya nggak ada ya, Samurai X itu? Nggak ada ya? Oke. Bisa diciptakan lewat inovatif produk saja. Oke, baik Bapak Ibu. Ini semacam kayak menumbuhkan refleksi itu apa saja. Pertama, apa yang kita keluhkan dalam kelas. Lalu kemudian, apakah kita cukup menikmati proses pembelajaran? Nggak bisa. Cukup menikmati proses pembelajaran. Adakah di mana kita saat-saat sebagai seorang pendidik menderita banget itu? Apa sih yang mau kita menderita gitu? Itu menjadi pancingan pertanyaan. Jadi permasalahan di dalam kelas itu adalah kesempatan bagi kita untuk menciptakan ilmu pengetahuan lewat penelitian. Jadi itu kira-kira kalau di SWOT analysis ya. Jadi permasalahan itu sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk mencari ilmu. Saya kira itu. Lalu kemudian yang paling kita ketahui adalah diri kita tentang mengajar itu apa. Oke. Lalu kemudian refleksinya ini saya kira bisa saya lompati saja karena Bapak Ibu mahasiswa sudah melihat tadi dan materinya ada, bisa dibaca sendiri nantinya. Kemudian contoh-contohnya ini juga sama, agak mirip dengan yang tadi. Kita kalau mau menemukan permasalahan di kelas kan bisa saja mengatakan apakah ada yang mengganggu pikiran Anda sekarang gitu ya. Sampai lelah, kondisinya seperti apa mereka itu. Kalau kita bicaranya konteks gitu ya. Konteks mahasiswa atau siswa kita seperti apa? Mereka happy, apakah mereka biasa-biasa aja, atau mereka kelelahan, kayak gitu. Kita bisa cari itu. Lalu kemudian diajak mereka berefleksi dan juga untuk membaca ini, jari-jari mereka. Mereka bisa saja pas di awal yuk kita menulis dalam secari kertas tentang apa perasaan Anda hari ini, gitu ya. Perasaan di awal pembelajaran, gitu ya. Lalu kemudian mereka juga di akhir diminta juga menulis perasaan mereka. Nanti gurunya mengumpulkan itu dan itu bisa menjadi salah satu bahan refleksi untuk pembelajaran kita. Apakah pembelajaran kita menarik atau malah tambah bikin mereka ngantuk, misalnya gitu. Jadi permasalahan dapat menjadi opportunity. Saya kira itu ini rencana-rencananya. Kalau mahasiswa yang research method cuma checking aja ya. Sudah ada topik tentang classroom exercises belum? Sudah ya. Masih ingat nggak Mas Farhan? Urut-urutannya apa saja? 4. Kalau exercises itu ada 4. Nomor 1 adalah boleh tanya purpose itu. Yang jelas ada plan, very good. Planning, betul. Sebelum action, terus reflection, sebelumnya belum itu terakhir. plan, action, observation, revision, reflection. Very good, reflection. Oke, terima kasih. Wah, ini oke. Ini dosennya Mas Pakan, nih berhasil ini ya. Oh, salah satu. Bagian presentasinya. Oh, juara 1 mengikuti. Itu tepuk tangan itu Mas Pakan. Juara 1. Ya, urut-urutan exercise itu ada planning, acting, observing, and reflecting. Jadi refleksi sangat penting gitu ya. Ini rencananya seperti itu. Nah, siklusnya seperti itu ya. Ada siklus pertama, kita ada planning itu kan biasanya untuk menemukan berbagai macam masalah di kelas. Lalu kita desain strategi apa, hypothetically speaking, yang mungkin dapat membantu peningkatan proses pembelajaran. Sekali lagi, besok kalau pas pembelajaran yang ditanya ya. Exercise itu ngapain gitu ya? Yang paling penting di sini adalah peningkatan proses, bukan peningkatan nilai. Ya, nilai itu makna yang lain gitu ya, tapi peningkatan proses, motivasi, kegairahan, semangat itu justru yang mau kita cari di exercise. Kalau mereka bergairah, meskipun nilainya mungkin tidak meningkat, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting mereka semangat, karena itu menjadi kunci keberhasilan di kemudian hari. Kalau nilai ya mungkin hanya sesaat itu ya, tetapi kalau kegairahan itu bisa dipupuk terus gitu ya. Siklus pertama sudah berhasil, tapi ada juga yang belum berhasil, beberapa aspek yang belum berhasil tadi nanti kita masukkan ke siklus yang kedua, lalu kemudian sampai itu. Harusnya ada siklus ketiga atau keempat, tapi biasanya ya sudah tidak terlalu diperlukan gitu ya. Oke,
Nah, ini lalu kemudian catatan-catatannya, lalu kemudian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pakai untuk data collection. Instrumennya apa saja? Di file saya yang satunya, yang tadi di QR code tadi sudah cukup banyak berbagai macam instrumen yang bisa diuji coba di kelas, gitu ya. Jadi saya tidak akan masuk ke wilayah itu. Nah, untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu, mungkin perlu kami sampaikan bahwa di PBI Sanata Dharma itu untuk bisa selesai studi itu ada berbagai macam skenario. Pertama itu memang menulis tesis, gitu ya, dan tesisnya itu diharapkan memang untuk dipublikasikan. Teman-teman yang nanti menulis skripsi, yang sekarang chapter 1, 2, 3, 4, 5 itu harapannya itu adalah memang nanti dipublikasikan, gitu ya, fix ya, itu dipublikasikan. Lalu yang satu lagi itu adalah namanya innovative products, yang nomor 3. Nomor 3 innovative products itu adalah menyusun berbagai macam instrumen atau media pembelajaran atau apapun yang bisa dipakai untuk ada kaitannya dengan pembelajaran itu. Misalnya kita buat podcast, tapi podcastnya podcast yang ada hubungannya dengan education ya, yang ada hubungannya dengan pembelajaran, itu juga dipersilahkan. Kalau Bapak Ibu guru itu memiliki gagasan, karena kalau extension, kalau extension kayaknya terlalu berat untuk semester ini misalnya, karena Bapak Ibu kan kesibukannya kan luar biasa. Tapi Bapak Ibu memiliki ide, mengapa tidak ide nanti bisa dikerjakan bersama-sama dengan para mahasiswa dan dosen? Misalnya menulis buku ESP, English for Gamers misalnya gitu, atau menulis apa, membuat podcast pembelajaran atau siswa-siswi di interview, mungkin memakai bahasa Inggris, cita-cita mereka ke depan seperti apa, begitu, mungkin gitu ya. Jadi membuat podcast-podcast yang memotivasi anak-anak kita, siswa-siswi kita untuk memiliki makna dalam pembelajaran, dalam belajar bahasa Inggris. Betul sekali bahwa yang dari desa, kalau ngaret itu mereka memang nggak perlu bahasa Inggris gitu ya. Tetapi mungkin ada hal-hal tertentu yang nanti bisa mereka pakai. Itu yang harus kita temukan bersama-sama, ya, harus kita temukan bersama-sama. Jadi skripsi, innovative products, lalu kemudian apalagi yang lainnya, final paper, tapi ini cuma 2 SKS dulu, itu adalah gawang terakhir. Saya kira itu yang paling penting itu. Tetapi untuk metode yang akan kita pakai untuk hari ini, selain alternatif tadi classroom exercises, Bapak Ibu, kalau memiliki gagasan, yuk mahasiswa, Bapak Ibu guru misalnya, saya yang mengimplementasikan saya bisa, tapi kalian nanti yang mengobservasi, menuliskan observasinya, menyusun instrumen bersama-sama, dan nanti menuliskannya bersama-sama dengan mahasiswa, itu juga bisa. Nanti hasil dari penelitian Bapak Ibu, mahasiswa dan dosen tadi nanti bisa dipresentasikan pada bulan November tanggal 7 dan 8 pada saat ada LLPC. Pada saat LLPC mereka saat itu berada di semester, para mahasiswa ada di semester 7. Jadi tentu mereka memiliki data untuk itu. Itu satu. Lalu kemudian yang tadi project ya, kalau misalnya tentang ada mata kuliah yang namanya research methods atau research prospectus. Bapak Ibu mungkin juga berkenan untuk membantu para mahasiswa kita di sini menulis bareng misalnya kayak gitu, atau memberikan gagasan bareng untuk presentasi besok pas international conference di Sanata Dharma. Biasanya tempatnya juga di sini, biasanya untuk LLPC conference itu. Tanggal 6-7 November. Itu mahasiswa mereka saat ini kemungkinan besar mereka sudah memiliki namanya research prospectus, hasil dari research methods. Nah itu bisa dipoles dengan Bapak Ibu sedemikian rupa sehingga itu bisa menjadi produk untuk entah dimasukkan proceeding, entah dimasukkan ke jurnal, ataupun nanti mereka bisa sekedar dipresentasikan saja juga tidak ada masalah. Tapi harapannya mereka masuk proceeding atau artikel jurnal. Di belakang kita itu ada Pak Barli gitu ya. Pak Barli itu pegawainya jurnal di Sanata Dharma. Jadi mungkin Pak Barli sudah tak kenal Pak Barli belum Bapak Ibu ya, yang di belakang sana itu ya. Pak Barli itu adalah yang mengelola jurnal Sanata Dharma. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan publikasi
Nah, nanti bisa mengontak Pak Barli. Ada berbagai macam jurnal gitu ya, yang Scopus ada, yang Sinta 3 ada, yang Sinta 4 ada. Jadi Sinta 2 juga ada ya Pak ya. Jadi komplit kita. Saya kira itu untuk ISP klasis, saya kira karena saya nggak mengajar ISP, siapa yang mengajar ISP ya? Putri. Ada nggak yang kira-kira yang produk bisa? Oh, jadi semuanya. Oke. Mungkin kalau di kelas fakultas. Nah, mungkin di kelas fakultas nanti bisa mendesain sebuah tak produk apa, kemudian dituliskan. Cuma karena itu sebagai sebuah penelitian, maka harapannya memakai namanya ADI model. Ada? Oh sudah. Saya cek ya. ADI model ya. A. D. D lagi. Terus I. Berhasil tadi. Berhasil. Ya, kalau nulis nanti paper atau abstrak seperti itu sudah nanti itu bisa presentasi. Presentasinya ini international conference. Kalau ditulis di CV itu mantap banget itu. Juas itu untuk bisa membantu kita bargaining power lah, bahwa kita memang sudah pernah presentasi dengan Bapak Ibu ya, dengan Bapak Ibu guru. Semoga bisa nanti presentasi. Kalau memang itu juga nggak tahu, mungkin ada tugas-tugas perkuliahan yang kemudian bisa diwujudkan atau di shape in such a way sehingga itu bisa dipresentasikan di dalam LRTC nanti. Jadi Bapak Ibu, saya kira output kita hari ini adalah memikirkan bersama-sama apa yang bisa kita hasilkan dari pertemuan ini agar kita nanti bisa menghasilkan sesuatu dan outputnya nanti bisa dipresentasikan pada saat revisi atau di dalam proceeding atau dipresentasikan ditulis di dalam sebuah jurnal tertentu. Jadi ini outputnya bisa ketiga ini ya, either way gitu ya. Revisi conference, abstraknya, presentasi, lalu proceedingnya ataupun di jurnal penelitian yang bisa dikelola Pak Barli atau dikelola oleh institusi lain. Saya kira demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan pada pengacara. Mana pengacaranya? Nggak ada ya?